Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mereview jurnal di mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memberikan sedikit pantun untuk teman-teman. Dari Korea membawa besi, singgah bekerja membeli bakso. Izinkan saya menyampaikan presentasi, walau isinya hanya intermezzo. Perkenalkan, saya Septi Andriani Halawa dengan NIM 2303001, Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi. Sebelum saya ke pembahasan inti review jurnal saya, izinkan saya untuk mengidentifikasi jurnal tersebut atau memberikan sedikit gambaran dari jurnal tersebut. Jurnal yang saya angkat atau yang saya review adalah kemampuan menulis pantun pada siswa kelas 7 semester genap SMP Negeri 2 Seputiraman tahun pelajaran 2021-2022. Penulisnya yaitu Lestari NPT, Supriyono dan Rohana R. tahun 2022 yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah STKIP PGRI Bandar Lampung. Kemudian abstrak dari jurnal yang saya angkat ini adalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketepatan pada tema pantun, diksi, rima, dan struktur baris pantun dalam penulisan pantun yang ditulis oleh siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Seputiraman tahun 2021-2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Seputiraman 2021-2022 yang berjumlah 15 orang dalam kelas 7C. Nah, teknik pokok pengumpulan data menggunakan teknik penugasan, menulis pantun, dan analisis menggunakan kualitatif. Pada latar belakang dari jurnal ini membahas tentang apa itu puisi, kemudian apa itu pantun, dan hal yang melatar belakangi penelitian ini ditulis. Nah, puisi itu adalah bentuk sastra dalam pengulangan suara atau kata yang menghasilkan rima, ritma, musikalitas. Puisi merupakan cerminan pengalaman, pengetahuan, dan perasaan penyair untuk membentuk suatu eh, dunia bernama puisi dan mendeskripsikan pikiran yang membangkitkan perasaan yang merangsang imajinasi panca indera dalam suasana yang berirama. Lalu ada pantun. Pantun adalah senandung atau puisi lama yang dinyanyikan atau digunakan sebagai bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Selain itu, pantun juga dapat dimaknai sebagai sindiran. Nah, jadi dari penjelasan di atas tersebut, gambaran umumnya, kemudian alasan peneliti mengangkat judul ini karena kemampuan menulis pantun pada siswa kelas 7 yang masih belum sesuai dengan konteks, syarat-syarat pantun dengan benar, dan jenis-jenis pantun dengan tepat. Lalu metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ada beberapa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang seperti yang sudah dijelaskan di abstrak tadi. Kemudian subjek yang digunakan ada 15 siswa di kelas 7C SMP Negeri 2 Seputiraman. Kemudian teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah penugasan penulisan pantun itu sendiri, wawancara, dokumentasi, kepustakaan, observasi, dan dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif dan analisis aspek meliputi tema, diksi, rima, dan struktur baris pada pantun. Kemudian hasil dan pembahasan yang didapat dari penelitian itu ada 4 sesuai dengan analisis yang dilakukan. Yang pertama adalah ketepatan pada tema dikategorikan cukup baik dan sudah cukup mampu membuat pantun sesuai isinya, yaitu pantun nasihat. Siswa yang mendapatkan penilaian baik sebanyak 11 siswa, cukup baik sebanyak 3 siswa, sedangkan kurang baik 1 siswa.
Yang kedua adalah siswa dengan penilaian baik pada ketepatan diksi sebanyak 9 siswa, sedangkan 6 siswa sisanya tergolong cukup karena mereka masih mengulang kata-kata yang ada sehingga membuat kejenuhan. Misalnya saja pada kata jalan-jalan, seharusnya siswa tidak mengulangi kata jalan-jalan tersebut. Harusnya ada pembaharuan kata agar tidak bosan untuk dibaca pantun tersebut. Yang ketiga adalah aspek rima. Nah, penilaiannya baik sebanyak 10 siswa, cukup baik sebanyak 3 siswa, dan kurang baik sebanyak 2 siswa. Jadi karena masih banyak siswa yang menggunakan rima A, B, C, D atau A, A, B, A yang sudah jelas rima tersebut itu tidak ada aturannya gitu ya. Sehingga mereka, eee, meng sehingga mereka memakai rima yang sesuai dengan aturannya, yaitu ABAB atau AAAA. Yang keempat adalah struktur baris pantun penilaian baik sebanyak 10 siswa, cukup baik sebanyak 2 siswa, dan kurang baik sebanyak 3 siswa. Siswa masih membuat pantun tidak mengikuti baris yang diinginkan, yang dimana pantun yang dibuat siswa tidak mencapai 8 suku kata, bahkan ada yang lebih mencapai 12 suku kata. Nah, berdasarkan analisis dari saya yang saya lakukan dalam review jurnal ini, ada kebaruan penelitian dari jurnal yang sudah diterbitkan ini. Yang pertama adalah fokus pada kemampuan penulis pantun, bukan puisi bebas atau modern. Jadi, dia sudah dikelompokkan berdasarkan puisinya, berdasarkan pantunnya, begitu. Kemudian menyediakan analisis mendalam untuk setiap siswa, yaitu individual learning diagnosis. Jadi, di jurnal ini membahas tentang proyek yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswanya, dibahas satu-satu, dibedah satu-satu, apa yang salah, apa yang benar, apa yang harus diperbaiki. Seperti itu. Selanjutnya adalah memberikan data kontekstual lokal dari sekolah daerah, dan akan memperkaya khasanah studi literatur lokal di Indonesia. Jadi sangat membantu ketika penelitian ini dilaksanakan untuk jadi khasanah atau memperkaya gitu ya penelitian-penelitian dari sekolah-sekolah daerah yang dilakukan seperti itu. Nah, di setiap jurnal pasti ada kelebihan dan kekurangan dari setiap penelitian. Nah, kekurangan jurnal yang saya review ini, yang pertama adalah tempat penelitian yang terbatas dan tidak ada pembanding, sehingga hasil yang didapat itu tidak bisa digeneralisasikan, karena hanya di satu tempat, tidak dibandingkan mungkin dengan tempat lain atau di-compare dengan 2 sekolah mungkin, sehingga bisa didapatkan hasil yang bisa digeneralisasikan untuk satu daerah atau 2 daerah mungkin, tapi karena ini dilaksanakan hanya di satu daerah, jadi hanya untuk satu sekolah saja yang bisa diterapkan seperti itu. Kemudian instrumen penelitian tidak dijelaskan secara mendalam. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemaparan review jurnal saya yaitu kemampuan menulis pantun pada siswa kelas 7 semester genap SMP Negeri 2 Seputih Ramah di Lampung Tengah tahun pelajaran 2021-2022 ini menunjukkan kategori baik. Hal ini terlihat dari tugas yang diberikan kepada siswa, yaitu menulis secara langsung pantun dengan memperhatikan tema, diksi, rima, dan struktur baris pantun. Nah, dalam keterampilan menulis pantun pada kategori baik, karena siswa ini memahami syarat-syarat yang ada dalam pantun, menggunakan diksinya, menggunakan ritmanya, menggunakan struktur baris pantunnya yang baik dan benar itu seperti apa, sehingga pantun tersebut dapat dipahami oleh pembaca. Nah, pada hasil penelitian dan hasil yang diperoleh oleh siswa yang berada pada kategori cukup dan kurang baik itu juga sudah dievaluasi dengan baik, sehingga siswa-siswanya di sana juga boleh belajar, boleh mengerti sebenarnya itu yang benar dan baik di kurikulum K13 itu seperti apa, begitu. Sekian presentasi review jurnal saya.
Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang mau didiskusikan, monggo silakan karena saya upload video ini di YouTube, mungkin teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, nanti, komen-komen yang masuk akan saya jawab juga melalui kolom komentar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.